Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas singkat ya soal hubungan antara kalau jalannya buruk dengan kecepatan motor. Jadi ada bro yang lihat kondisi jalan yang penulis lewati itu buruk sekali. Terus rekomendasinya adalah ojo banter-banter. Nah, eh, emang ya kalau motor kebanyakan itu jangan banter-banter. Kenapa? Karena biasanya kalau motor normalnya kebanyakan itu kondisi suspensinya itu sudah nggak bener. Dari yang depan hambatannya sudah hilang, yang belakang apalagi biasanya sudah tidak ada hambatannya lagi. Kalau depan masih ada limitasinya ya, karena biasanya oli yang betul-betul ngelos itu akan merusak seal. Setelah sealnya rusak jadi rembes. Nah, kalau rembes biasanya orang masih kepikiran untuk ganti oli suspensi, tapi itu biasanya kalau oli sudah sampai bikin rembes itu sudah sangat-sangat telat sekali. Bisa sudah apa ya, mungkin 3 atau 4 kali lipat telatnya gitu ya. Jadi misal ketahuan rembes di 80.000 km, itu berarti harusnya olinya sudah di drain di 20.000 km. Kalau ketemunya di 30.000 km, maka oli suspensi depan harusnya sudah di drain di 7.500 km. Seperti itu ya. Jadi oli suspensi depan itu wajarnya bagusnya diganti. Tapi orang tidak melakukan cuma karena di suspensi depan itu bisa terjadi rembes, masih ada cerita rembes, makanya orang jadi ya masih cukup merawat yang depan. Sementara itu yang belakang biasanya rembesnya sedikit-sedikit. Jadi orang biasanya nggak memperhatikan gitu ya, kecuali sampai wes betul sangat rusak ya, baru rembesnya misal di 100.000 km, padahal harusnya misalnya gantinya di 5.000 km. Ini kita ngomong yang orisinil ya. Kalau yang di motor penulis sih, karena jalurnya seperti ini, suspensi standar itu cuma bertahan 200-400 km gitu ya. Sesudah itu sudah nggak layak pakai. Tapi yang jelas kalau suspensi sudah nggak ada hambatannya seperti itu, kalau jalannya nggak rata, maka ya terpaksa harus pelan, dan itu sangat pelan. Bisa antara 20 atau 30 kadang kebanteran. Jadi mungkin 10 km per jam. Nah, aturan ini tidak berlaku untuk yang shock breaker setengah rusak atau yang masih baik. Jadi kalau shock breaker setengah rusak atau masih baik, itu isolasi tergantung pada osilasi perulangan gerakan naik turun suspensi itu bergantung pada seberapa sering perubahan permukaan jalannya dan keras empuknya pernya. Jadi relatif ya, tergantung juga pada berat badan ya. Makin berat makin anteng gitu ya. Tapi kalau suspensi depan dan belakang belum rusak ya, rekomendasi penulis adalah menyesuaikan dengan kecepatannya, dilalui sedemikian rupa sehingga goncangan di motor itu paling minim. Jadi ada yang mungkin ini harus pelan, ini baru anteng itu ya, jalan 20
Tapi ada juga yang sebaliknya, oh ini harus kencang, ini baru anteng, jalan 80. Nah, penulis prinsipnya seperti itu ya. Kayak kalau di akhir video penulis sudah lewat jalan paving ya, paving sing parah yang dekat kantor. Nah, itu jalan itu ya, di saat suspensi penulis rusak, kecepatan yang bisa cocok untuk jalan tersebut adalah 20 km per jam. Tapi sesudah oli suspensinya diganti, ada opsi lain, yaitu apa? Jalan 60 atau 70 km per jam. Jadi kalau jalan 60 atau 70 itu terasa minim sekali getaran jalan itu. Perubahan permukaan jalan itu jadi nggak begitu terasa. Cuma masalahnya adalah karena itu jalan kampung. Kalau jalan kampung ya kurang srek ya, jalan kecepatan terlalu tinggi. Jadi ya ya terpaksa milih jalan pelan. Tapi kalau misalnya penulis suruh milih, penulis pilih jalan kencang. Tapi ingat ya, ingat oli suspensi depannya sudah oke, sementara itu suspensi belakangnya masih ada hambatannya. Kalau suspensinya nggak ada hambatan, nggak bisa jalan lebih kencang karena ya goncangannya bakal jauh lebih kencang. Tapi kalau suspensi ada hambatannya, ke perubahan permukaan jalan itu masih diredam. Jalan 90-100 bisa aja malah lebih anteng di jalan tersebut. Ya sama lah kayak di jalan beton ya, yang sebelah kanannya sini itu. Jalan beton itu gelombangnya termasuk kecil ya. Kalau jalan kecepatan 40, kecepatan 30, itu bakal lebih kerasa perubahan permukaan jalannya. Kalau yang suspensinya rusak, bakal sangat kerasa di situ. Motor jadi liar. Kecepatan 70, 80 itu nggak bisa dicapai. Langsung jadi kayak ngerem gitu ya. Langsung kayak nyandet gitu. Jadi motor-motor apa yang suspensinya ori di situ, X-Max, N-Max, PCX, Vario, ya motor-motor Jepang lah ya. Begitu lewat jalan beton yang sebelah kanan sini, itu kecepatannya nggak bisa 113 gitu ya, kayak motor penulis paling cuma 105, mentok-mentoknya 110. Walau itu PCX 160, Vario 160, X-Max juga ya, penulis pernah tahu, gak iso banter. Karena apa? Karena suspensi mereka suspensi yang standar, dan mereka nggak merawat oli suspensi mereka. Kelihatan kok motornya kok ngayune banyak, kok nggak stabil, lewat bagian jalan yang banyak guncangannya kok makin pelan, itu ya kelihatan. Ya emang itulah salah satu efeknya kalau shock breakernya nggak bener. Kalau kerja shock breakernya nggak sempurna, ya salah satu efeknya kalau lewat jalan nggak rata, top speed turun. Ya jarang dibahas di YouTube karena ya biasanya YouTuber itu orang Jakarta, lewatnya jalan super mulus semua. Gak ono sing cerita apa jalan keadaan amburadul dengan kecepatan tinggi ya. Kalau nggak gitu ya sebaliknya, dari daerah jalan kecil-kecil yang banyak kendaraan pelan sehingga jalan 100 itu susah. Bahkan ada yang saking rusaknya jalan, jalannya nggak bisa 10 km per jam, harus 3 atau 5 km per jam. Dua sisi yang berlawanan ini ya membuat orang
meremehkan efek dari shock breaker. Sing jalan kencang yang nggak bisa ngerasakan rusak shock breaker ya opo, karena jalannya halus super mulus. Yang jalan pelan malah merasa bahwa shock breaker rusak itu lebih enak karena jalannya hancur-hancuran. Kalau jalan hancur-hancuran, shock breaker rusak itu malah lebih nyaman daripada yang shock breaker bener jalan pelan. Tapi ya, orang baru ngerasakan efek suspensi nggak bener itu kalau dia jalan kayak gini, jalan kecepatan 60, 70 atau ya 50 lah, kroso banget. Ketika ya penulis ingat ya, setiap lewat jalan sini penulis pasti pelan ketika suspensinya belum diganti oli. Tapi ketika sudah ganti oli, mau jalan berapapun ya, mau 80, 100 lewat jalan sini ya, bisa lihat kondisinya gimana. Enggak masalah jalan 100. Ada lubang, terbang, lompati, cung, itu wis. Pamaneh, ya udahlah itu aja. Jadi kita mau jalan pelan atau kencang di kondisi jalan yang nggak enak, itu ya tergantung dari kondisi kesehatan suspensinya dan ya keras empuknya pernya ya. Jadi kondisi terparah itu adalah ketika kecepatan itu matching ya, betul-betul disamakan sehingga guncangannya luar biasa. Jadi kecepatannya pas di titik tertentu, di kondisi jalan tertentu, itu goncangan di motor akan luar biasa. Nah, kita harus di bawahnya atau di atasnya, lebih pelan atau lebih kencang dari kondisi tersebut. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.